Halo semua, selamat datang kembali di kelas penganggaran online. Kali ini kita akan belajar mengenai raw material atau bahan mentah. Anggaran bahan mentah. Jadi, kalau kalian masih ingat, ya, kemarin kita sudah belajar sales budgeting. Lalu kita juga belajar production budgeting. Nah, kalau kalian masih ingat, sales budgeting ini kemarin kalian belajar tentang sales forecast. Ya, jadi di sini sales forecast ini kalian bisa mendapatkan kuantitas ya, kuantitas dari penjualan ya, unit penjualan. Lalu kuantitas of sales ini ya dipakai sebagai dasar dalam membuat production budgeting ya, nantinya kita bisa mendapatkan unit produksi. Oke, production unit. Nah, di sini kalian kemarin belajar ini. Jadi membuat sales forecast, mendapatkan quantity of sales, lalu kalian membuat sales budgeting. Kalau kalian masih ingat, sales budgeting ini juga dibagi per kuartal ya, kuartal 1, 2, 3, 4. Nah, nanti setiap penjualan per kuartal ini nanti akan dipakai di production budgeting ya. Di production budgeting, di quantity of sales ini. Lalu di production budgeting ini juga kalian mengetahui adanya finished good, persediaan ya, persediaan barang jadi, inventory. Lalu juga ada beginning, ini ending ya, ending finished good inventory, beginning, finish good inventory. Lalu kalian akhirnya menghasilkan yang namanya production unit. Kemarin kalian belajar ini. Nah, kali ini kita akan belajar yang namanya raw material atau bahan mentah. Oke, kalau kita melihat kembali ke awal, yaitu laporan keuangan, laporan keuangan, salah satunya ya, selain yang namanya laporan posisi keuangan, kita juga ada yang namanya laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi. Oke, komponen paling atas itu adalah penjualan, ya. Lalu berikutnya, komponen berikutnya adalah HPP, kalau kalian tahu. HPP di sini ya hampir sama dengan bagian daripada produksi. Karena kita bisa tahu biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi berapa banyak. Kalau kalian masih ingat, HPP ini komponennya apa saja? Ya, ini di AB ya. Komponennya apa aja? Komponennya adalah bahan mentah atau raw material ya. Ini raw material. Lalu ada yang namanya tenaga kerja langsung atau direct labor. Lalu ada yang namanya BOP ya, biaya overhead pabrik. Oke, ini kalau kalian masih ingat, nanti ketemunya sama dengan penjualan motor. Oke. Maaf, laba kotor ya, laba kotor. Kalau penjualan kotor kan dari sini sendiri. Penjualan kurangi diskon sama dengan penjualan bersih. Jadi kalian akan hari ini belajar tentang membuat anggaran bahan mentah. Jadi kemarin kalian sudah belajar penjualan, untuk produksi budgeting. Hari ini kalian akan belajar bahan mentah. Oke, mari kita kembali ke slide. Jadi sebelum memahami anggaran bahan mentah, kalian perlu mengetahui dulu konsep daripada perencanaan dan kontrol daripada bahan mentah. Mari kita lihat terlebih dahulu. Jadi bahan mentah itu umumnya bahan mentah itu bersifat variabel dan biayanya itu berubah mengikuti perubahan daripada outputnya. Outputnya apa? Outputnya tentu saja barang jadi. Jadi maksudnya seperti apa? Ini. Jadi kalau misalnya ya ternyata production unit ini kita ketemu 1 juta. Nah, terus ternyata kalian menghitung ternyata raw material yang dibutuhkan adalah 2 juta, ya 2 juta aja biar gampang. Nah, kalau misalnya production unit ini berubah ya, jadi misalnya bukan 1 juta lagi tapi jadi 800.000, berarti raw material ini akan ikut berubah mengikuti produksi unit. Jadi mungkin berubah jadi 1.600.000. Nah itu, jadi ini yang maksudnya raw material itu bersifat variabel mengikuti outputnya. Outputnya adalah ya ini ya, barang jadinya. Mau diproduksi berapa banyak.
Lalu raw material sendiri, bahan mentah dibagi menjadi dua ya, direct material atau bahan baku bahan mentah langsung, sama indirect material, bahan mentah tidak langsung ya, atau bahan tidak langsung. Nah, kalau bahan mentah langsung itu letaknya di sini. Dia merupakan komponen utama daripada HPP, atau bisa dibilang kontribusi biaya paling besar itu ada di bahan mentah untuk HPP. Lalu untuk bahan mentah tidak langsung ya, bahan tidak langsung itu termasuk dalam komponen BOP ya, biaya overhead pabrik, karena penggunaan biayanya sangat kecil ya, ya seperti mur, sekrup gitu ya, kecil-kecil gitu. Oke. Nah, jadi di sini pengertiannya adalah direct material itu semua bahan mentah dan juga spare part lain yang merupakan satu kesatuan, ya, satu kesatuan daripada barang jadi dan bisa langsung diidentifikasi sebagai barang jadi. Jadi, oh bahan mentah yang jadi satu dengan barang jadi itu berarti bahan mentah langsung, bahan baku langsung. Sedangkan yang indirect material itu biasanya tidak bisa dilacak, tidak bisa dilacak secara individual produk ataupun job ya, ataupun proses produksinya. Ya karena itu penggunaannya yang sangat kecil dan biasanya hanya sebagai pelengkap saja, tidak harus. Tidak ada bahan baku tidak langsung, barang jadinya tetap bisa dijual biasanya. Nah, indirect material biasanya digunakan dalam waktu apa? em, jumlah yang kecil, dan biasanya kalau kita mau beli indirect material, bahan baku tidak langsung, kita biasanya membeli dalam jumlah yang besar. Contohnya seperti apa ya? Seperti kardus itu ya. Kardus itu kan bukan bagian daripada bahan baku, tapi dia sebagai bahan baku tidak langsung karena sifatnya untuk membungkus bahan baku itu ya, kayak gitu plastik ya, yang kayak gitu-gitu, karton ya, styrofoam dan lain-lain itu seperti bahan baku tidak langsung dan pemakaiannya sedikit ya, dan biasanya nilainya sangat kecil. Oke, itu pengklasifikasiannya. Lalu ini adalah tujuan tujuan daripada perencanaan bahan mentah. Jadi ini juga yang akan kalian pelajari. 4 step ini plus kontrolnya. Jadi bahan mentah untuk perencanaan itu ada 4 anggaran. Dan untuk pengendalian atau kontrol itu ada satu. Ya, oke, ada dua, nanti akan dijelaskan, sorry. Lalu, pertama, untuk perencanaan bahan mentah, untuk step one, itu kalian akan membuat ini, raw material needs budget, atau kalau bahasa Indonesianya berarti anggaran bahan mentah, anggaran kebutuhan bahan mentah. Needs ini kebutuhan. Anggaran kebutuhan bahan mentah. Ya, tentu saja untuk mengetahui berapa bahan mentah yang dibutuhkan untuk diproduksi. Nanti akan kita lihat Excel-nya lebih jelas nanti. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi komponennya apa saja nih ya? Komponennya adalah production unit. Ya, production unit dapat dari mana? Ini ya, sekali lagi, production unit dapat dari production budgeting. Ya ini. Jadi kalian untuk membuat bahan mentah, langkah awalnya harus tahu terlebih dahulu nilai daripada production unit itu berapa. Ya. Setelah itu kalian juga akan mengetahui surnya. Sur itu seperti apa? Sur itu standard usage rate. Jadi bahan mentah itu dipakai berapa banyak untuk sebuah produk jadi. Contoh misalnya saya mau buat kopi ya, 1 gelas kopi, kopi hitam ya, anggap aja gitu. Ah, bahannya apa saja? Oh, bahannya meliputi biasanya 15 gram cafe bean ya, cafe bean. Ya, jadi terus cafe bean. Ini aja cafe powder ya, biar lebih murah. Terus butuh 100 ml glass of water. Terus butuh 3 teaspoon of sugar. Nah, ini misalnya. Nah, ini. Jadi yang dimaksud sur itu apa? Yang dimaksud sur itu ini. Untuk membuat ya barang jadinya adalah 1 gelas kopi hitam ya, kopi hitam. Jadi untuk membuat 1 gelas kopi hitam dibutuhkan bahan mentah apa aja? Dibutuhkan bahan mentah coffee powder ya, bubuk kopi. Bubuk kopi seberapa banyak surnya? Surnya sebanyak 15 gram. Ya, ini yang dimaksud dengan sur. Berapa banyak bahan mentah yang dipakai untuk menghasilkan 1 gelas kopi hitam.
Lalu bahan mentah lainnya apa? Oh, bahan mentahnya lainnya ada air. Oh, ini hot water ya, hot water. Oh, air panasnya berapa banyak? Surnya 150 mili. Nah, itu. Terus, gulanya berapa banyak? Oh, cukup 3 sendok teh. Jadi dengan kombinasi bahan mentah ini dengan sur sekian, 15 gram, 150 mili, 3 sendok teh dapat menghasilkan 1 gelas kopi hitam. Ya, jadi ini adalah ilustrasi daripada sur. Ini ya, sur. Oke, itu jadi komponennya hanya butuh production unit sama sur. Nah, kalau sudah ada dua ini, kalian bisa langsung dapat outputnya adalah ini. Outputnya adalah kebutuhan bahan mentah, ya, kebutuhan bahan mentah. Oke, setelah itu kita ke step 2, ya. Step 2 adalah raw material purchase budget, atau ini sama ya tulisannya, raw material needs budget, ini raw material purchase, cuman beda di sini ya. Purchase ini needs, ini kebutuhan, ini pembelian. Jadi ini adalah anggaran pembelian bahan mentah ya. Gunanya untuk mengestimasi berapa banyak bahan mentah yang harus dibeli ya. Jadi bahan mentah kopi bubuk berapa, bahan mentah air berapa, bahan mentah daripada gula itu berapa ya di sini untuk menghitung berapa yang harus dibeli. Nah, komponen untuk bisa mendapatkan pembelian itu apa saja? Ya ini, yang pasti ini pertama. Tentu saja kita berangkat dari kebutuhannya berapa banyak. Setelah itu kita lihat ya inventory daripada raw materialnya itu ada berapa ya. Ya, inventory akhir. Inventory awalnya juga ada berapa. Lalu harga beli daripada bahan mentah itu berapa. Nah, kalau sudah kalian bisa mendapatkan ini pembelian bahan mentah dalam kuantitas maupun dalam jumlah rupiah. Ini adalah step 2, yaitu anggaran pembelian. Kalau yang pertama, anggaran kebutuhan. Oke. Setelah itu kalian, ini step 3 dan step 4, ini nanti dipakai untuk informasi dalam hal kontrol, ya, pengendalian. Jadi yang ketiga ini adalah raw material inventory budget. Nah, kalau kalian lihat di sini berarti anggaran persediaan bahan mentahnya. Gampang, komponennya adalah ya persediaan akhir bahan mentahnya sendiri dikalikan dengan harga beli bahan mentah itu. Langsung bisa didapat nilai daripada persediaan bahan mentah. Itu adalah step ketiga. Step yang keempat itu adalah ini bahan mentah consumable budget. Jadi bahan mentah yang siap dipakai, yang habis dipakai, maaf. Bahan mentah habis dipakai ya, anggaran bahan mentah yang habis dipakai. Jadi berapa banyak bahan mentah yang akan dipakai. Nah, itu. Jadi di sini komponennya adalah ini kebutuhan bahan mentah ya. Karena ya kebutuhan ini yang akan kita konsumsi, yang akan kita pakai untuk dibuat untuk produksi. Lalu dikali dengan ini harga beli daripada bahan mentah itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat step 3 sama step 4 ini hampir sama persis, hanya saja yang beda adalah input awalnya itu adalah di sini ending inventory, kalau di sini input awalnya adalah kebutuhan bahan mentah. Ini outputnya adalah ya ini. Jadi bisa diketahui biaya bahan habis pakai bahan mentah itu berapa banyak. Oke, ini adalah step-stepnya. Jadi pertama dimulai dari kebutuhan. Dari kebutuhan ini kita akan bisa tahu mau beli berapa banyak. Setelah itu kita bisa mengetahui anggaran daripada persediaan bahan mentah kita sendiri itu berapa per periodenya. Dan kita juga bisa tahu sendiri pemakaian bahan mentah yang kita pakai itu berapa banyak per periodenya. Lalu nanti yang terakhir ya di luar ini adalah 4 step daripada planning raw material, jadi perencanaan bahan mentah. Lalu setelah itu kita bisa melakukan pengendalian atas bahan mentah. Oke, mari kita lanjut terlebih dahulu. Ya, jadi ini cepat saja, ini adalah kebutuhan bahan mentah. Jadi komponennya yang tadi saya sebutkan adalah production unit atau unit produksinya sama sur. Ya, nanti outputnya adalah kebutuhan bahan mentah. Formulanya apa? Gampang. Tinggal produksi unit, itu unit produksi dikalikan dengan sur. Langsung ketemu. Ya, setelah itu untuk pembelian, ya ini
komponennya. Jadi kebutuhan bahan mentah ya dari step 1 ini, kebutuhan bahan mentah outputnya dipakai di step 2, lalu ditambah dengan ending inventory dikurangi beginning inventory dikalikan dengan harga belinya. Ini ya, jadi rumusnya ini. Jadi mirip dengan yang produksi, anggaran produksi. Cuman ini yang paling atas adalah kebutuhan bahan mentah ditambah persediaan persediaan bahan mentah akhir ya, terus dikurangi persediaan awal bahan mentah, ketemu bahan mentah yang perlu dibeli berapa unit. Lalu jika dikali dengan harga beli, maka didapat harga bahan mentah pembelian berapa rupiah. Seperti itu step 2. Lalu step 3 adalah inventory. Inventory budget atas raw material. Jadi komponennya adalah ini ya, ini raw material ending inventory atau persediaan bahan mentah akhir, lalu dikalikan dengan price per unit. Ya, jadi ini rumusnya ya. Ya. Lalu ini step 4 adalah yang bagian consumable yang habis dipakai. Jadi komponennya itu adalah kebutuhan bahan mentah dikalikan dengan harga beli bahan mentah. Ya, seperti itu saja. Ya, lalu untuk kontrol, nah ini untuk bahan mentah, pengendalian bahan mentah, tujuannya ini yang perlu kalian tanam ya. Jadi untuk semua anggaran yang bersifat pengendalian atau kontrol, itu pasti seperti ini. Yaitu tujuannya adalah membandingkan ya nilai yang realita ya benar-benar terjadi dibandingkan dengan anggaran yang kalian buat. Jadi anggaran yang kalian buat ini adalah perencanaan dibandingkan dengan apa yang sudah terjadi, nilai yang sesungguhnya terjual, terproduksi, terpakai, ya nilai yang sesungguhnya terjadi dibandingkan dengan anggaran yang kalian buat. Nanti kalian akan mendapatkan variansnya atau selisih atau perbedaannya. Apakah perbedaannya ini menguntungkan atau merugikan? Seperti itu. Nah, untuk pengendalian bahan mentah sendiri terdiri dari 2 laporan. Laporan pertama adalah laporan ini purchase implementation. Ya, jadi pelaksanaan pembelian. Jadi laporan pelaksanaan pembelian. Ya, jadi maka dari itu yang dipakai adalah raw material inventory budget step 3. Ya, karena step 3 itu bicara tentang inventory. Lalu yang kedua adalah laporan daripada ini penggunaan implementasi penggunaan bahan mentah. Makanya di sini yang dipakai adalah anggaran yang step 4 yaitu tentang consumable raw material dan step 1 karena step 1 berhubungan dengan kebutuhan bahan mentah. Ya, setelah itu kalian akan menganalisis variansnya, perbedaannya, selisihnya. Apakah selisihnya itu akhirnya adalah menguntungkan atau merugikan? Ya, seperti itu. Jadi ini adalah planning and control daripada raw material. Ya, jadi sekali lagi yang perlu harus kalian perhatikan adalah 4 step ini karena di anggaran ya jadi di anggaran bahan mentah itu ada 4 step atau 4 anggaran perencanaan bahan mentah, lalu ada 2 laporan pengendalian bahan mentah ya ini. Nah, 4 anggaran ini adalah anggaran kebutuhan bahan mentah, pembelian bahan mentah, ya. Lalu ada inventory atau persediaan bahan mentah, lalu ada bahan habis pakai atau consumable ya, bahan habis pakai. Nah, jadi ini adalah yang perlu kalian perhatikan untuk chapter anggaran bahan mentah. Oke? Jadi selanjutnya kita akan lanjut ke Microsoft Excel tentang contoh-contoh daripada tiap tabel pembuatan anggaran perencanaan bahan mentah ini. Dan juga laporan daripada pengendalian bahan mentah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.